Shalom Aleihim. Kita lanjutkan ke Translation Diary. Kali ini di Kejadian 25. Abraham menambah dan mengambil lagi seorang istri, dan namanya adalah Keturah. Dia melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suwa. Yoksan melahirkan atau memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan adalah orang Asyur, orang Letus, dan orang Laum. Anak-anak Midian ialah Eva, ini aja ya, P aja, Eper, Henok atau Hanok nanti kita lihat, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala yang menjadi miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak para bunda yang dimiliki Abraham telah memberikan beberapa pemberian selagi dia masih hidup, dan dia menyuruh mereka pergi jauh dari Ishak putranya. Ke sebelah timur, ke negeri timur. Inilah hari-hari dari tahun-tahun kehidupan Abraham yang telah ia jalani 175 tahun. Lalu berakhirlah Abraham dan mati. Pada waktu rambutnya telah putih, sangat tua, lanjut umur, dan telah puas. Dia dikumpulkan kepada para leluhurnya, Ishak serta Ismail anak-anaknya, menguburkannya di dalam gua Makpela di ladang Efron. Anak Zuhar orang Het yang terletak sebelum Mamre, sebuah ladang yang telah Abraham beli dari Bani Het. Di sanalah Abraham dikuburkan, juga Sarah istrinya. Lalu terjadilah setelah kematian Abraham, maka Tuhan memberkati Ishak putranya. Biar konsisten ya. Dan Ishak menetap dekat sumur Lahai-roi. Inilah keturunan Ismail anak Abraham. Ini Ben-Yar ini, yang telah Hagar wanita Misraim hamba Sarah lahirkan bagi Abraham. Inilah nama-nama Ismail semua sesuai nama-nama mereka menurut silsilah mereka. Nebayot anak sulung Ismail, Kedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka adalah keturunan Ismail, dan inilah nama mereka itulah ya. Dan itulah sesuai desa-desa mereka dan tempat permukiman. Mereka 12 orang pemimpin menurut bangsa-bangsa mereka. Inilah tahun-tahun kehidupan Ismail, 137 tahun, lalu berakhir dan mati. Dia dikumpulkan kepada para leluhurnya,
mereka mendiami daerah Hawilah harusnya kayaknya ya nanti. Hawilah sampai Syur yang letaknya sebelum Misraim dalam perjalanan ke arah Asyur di hadapan Rasul, dia telah meninggal. Oke, inilah silsilah Ishak bin Abraham. Abraham peranakan Ishak. Ishak berusia 40 tahun ketika dia mengambil Ribka, anak perempuan Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram sebagai istri baginya. Ishak berdoa kepada Adonai di hadapan istrinya agar dia mandul. Kayak ini ya, kayak Sarah saja. Adonai dimohon dengan sangat olehnya, maka Ribka mengandung. Maka mengandunglah Ribka. Namun saat anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dia berkata, jika demikian mengapa aku sendiri pergi? Dan dia pergi mencari Adonai. Adonai bersabda padanya, dua bangsa di dalam kandunganmu dan dua umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain, dan yang lebih besar akan melayani yang lebih kecil. Oke. Waktu untuk bersalin telah genap, dan sungguh ada dua anak kembar dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti jubah berbulu, dan mereka menyebut namanya Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, dan tangannya sedang memegang tumit Esau. Orang menyebutnya Yakob. Ishak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang, tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah, di tenda ya. Ishak sayang kepada Esau karena daging buruannya selalu ada di mulutnya. Tetapi Ribka sayang kepada Yakob. Yakob sedang memasak sup kental, lalu Esau datang. Dari padang dan dia lelah. Maka Esau berkata kepada Yakob, bila aku makan dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Jelas banyak orang menyebut namanya Edom. Jadi Edom itu ada nama merah ya. Kayak dam itu kan darah. Namun Yakob berkata, jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini. Esau berkata, lihatlah aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak sulung itu kepadamu? Yakob berkata, bersumpahlah kepadaku pada. Dia bersumpah, kebodohan ya. Dan dia makan dan minum. Jadi Yakob memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Dia makan dan minum lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Nah ini bodoh sekali. Hak kesulungan. Nah, ini kita juga nggak tahu masalah kehendak bebas manusianya bagaimana gitu. Karena orang yang terpilih itu kan ya Yakob gitu ya. Esaunya tidak. Cuman cara mendapatkan berkat ini yang salah. Caranya nggak boleh begitu. Nah, Esau juga bukan orang terpilih, berarti dia meremehkan. Nah, gitu. Jadi kadang free will, kehendak bebas itu bisa dinilai dengan apa? Dibuktikan dengan apa yang dia putuskan. Jadi keputusan-keputusannya itu ditentukan oleh adanya suatu esensi atau semacam DNA, DNA roh di dalam dirinya. Jadi keputusannya itu
sebenarnya kayak ada pola ya, bisa diprediksi gitu ya. Dia pasti akan memutuskan itu. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan predestinasi, tapi dibuktikan dengan kehendak bebas. Nah itu predestinasi yang kita anut ya di Al-Sadiq gitu. Ada pola ini ya, kepastian dari nasib seorang, tapi itu nanti dibuktikan dengan kehendak bebas. Jadi kehendak bebas itu menentukan atau membuktikan adanya predestinasi. Jadi bukan kok orang nanti kayak direformkan kayak seakan-akan orang pengen selamat tapi ditolak karena predestinasi masuk neraka. Itu doktrin sesat. Baik, ini trend lesson dari kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa baca kitab suci. Tuhan hidup bersama kita. Amin.